Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه لنا أقوالنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di sesi ketujuh dari daurah Al-Arba'in Al-Qur'aniyah yang kali ini kita sudah masuk di hadis ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala Syekh Ahmad Ibn Abdul Razak Al-Anqari hafizahullah fi kitabih Al-Hadits Ar-Rabi' Al-Ishrun Fadlu Sahibil Quran Idza Dakhala Al-Jannah. Hadis ke-24 menerangkan tentang keutamaan ahli Quran ketika mereka masuk ke surga. Di antara keutamaan adalah nanti tingkatan mereka tergantung dari hafalan yang mereka miliki. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka, atau sebagian riwayat fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Hadzal haditsu akhrajahu Abu Dawud wa bi hadzal lafzi wa rawahu aidan Ahmad wa Tirmidzi wal Nasa'i wa qala Abu Isa hadza haditsun hasan sahihun wa sahahahu al-Albani. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dikatakan kepada para ahli Quran, nanti sahih di sini maksudnya adalah orang yang memiliki hafalan Quran, bacalah dan naiklah dan tartillah sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu di ayat yang terakhir engkau baca. Nah, di sini ada 3 kata yang mewakili keutamaan seorang penghafal Quran. Ya, sahibil Quran di sini dalam tafsir yang ada di dalam hadis ini adalah seorang yang memiliki hafalan Quran. Orang yang menghafal Quran itu seakan-akan menjadikan Quran sebagai sahabatnya, karena dia terus berinteraksi dengannya, baik dalam murojaah, baik dalam menziyadah, menambah hafalan, atau ketika sudah selesai hafalan Quran, maka dia terus menerus upgrade ya bacaan dan hafalan dia di setiap harinya. Nah, inilah yang menjadi keutamaan ahli Quran. Nah, kalau kita yang memotivasi, misalnya para penghafal Quran ya, atau seorang orang tua yang ingin memotivasi anaknya agar anaknya bisa menghafal Quran, hadis ini yang lebih cocok untuk kita jadikan motivasi. Nah, adapun nanti ada hadis yang membicarakan tentang keutamaan penghafal Quran, diantaranya bisa memakai mahkota kepada kedua orang tuanya di surga. Nanti ada hadis yang membahas masalah itu. Itu nanti tidak dicarakan hafal. Konteksnya adalah konteks dakwah, konteks pengamalan, ya, konteks amal jariah yang ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya untuk mencintai dan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, adapun konteks hafalan yang lebih cocok adalah ayat ini, gitu ya. Nah, di sini kita lihat sedikit dari penjelasan penulis Syekh Ahmad, ya. Apa namanya, sudah saya dulu yang paling cocok. Fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha fa inna manzilahu bihasbi qira'atihi min al-ayat. Wa jaa'a fil athar an Aisyah radhiyallahu anha anna 'adada ayil Qur'ani 'ala qadri 'adadi darajil jannah. Faman istawfa qira'ata jami'il Qur'an istawla 'ala aqsa darajatil jannah
Wa man qara'a juz'an minha kana raqiyatan fi daraji ala qadri dzalik fayakun muntaha thawabi ala qadri muntahal qiraah. Nah, di sini dikatakan kedudukan ya dari penghafal Quran, yang orang memiliki hafal Quran itu tergantung dengan ayat yang mampu dia baca. Nah, saya sering menyampaikan ini kepada murid-murid yang saya ajarkan tentang Quran, baik dari sisi hafalan ataupun bacaan. Ini adalah motivasi kita untuk menjaga tasmi'an. Ya. Ibaratnya ayat hadis ini menerangkan tentang simaan kita di akhirat. Tradisi simaan itu kan misalnya seorang santri ya mentasmikan hafalannya satu juz ya, atau misalnya mentasmikan hafalannya sebanyak 5 juz ya di dalam satu kali duduk hingga nanti sampai 30 juz. Nah, simaan ini adalah salah satu sarana kita untuk bisa simaan di akhirat ya. Karena ayat hadis ini menerangkan tentang perintah Allah kepada para penghafal Quran ketika dia ingin mendapatkan kedudukan tinggi di surga, dan ini salah satu cara Allah memberikan balasan yang baik ya kepada penghafal Quran. Penghafal Quran adalah dalam membaca ayat yang dihafal. Iqra, bacalah, warattil, iqra warataqi, naiklah. Setiap ayat yang dibaca itu akan menaikkan derajat dia di surga, dan bacalah dengan tartil. Syaratnya juga harus dengan tartil. Tartil di sini adalah bacaan yang sesuai dengan tajwid dan kejelasan huruf, itu paling minimal. Itu ya. Dalam konteks ilmu tajwid, tartil itu ada yang mengatakan masuk ke dalam dalam tingkatan bacaan, artinya bacaan yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya, ada yang mengatakan tartil itu adalah jenis ya, atau keumuman dari bacaan Quran itu sendiri yang harus terpenuhi standar kejelasan huruf dan ketepatan wakaf. Ya. Nah, jadi inilah keutamaan penghafal Quran yang cocok untuk kita jadikan dalil. Bahwasanya orang yang hafal Quran yaitu orang yang senantiasa menjadikan Quran sebagai sahabat dan dengan dihafal, maka dia nanti akan mendapatkan kedudukan khusus, itu mendapatkan tempat yang tertinggi sesuai dengan apa yang dia hafal. Kalau dia hafalnya satu juz, berarti kedudukan dia adalah satu juz gitu ya. Kedudukannya di bawah satu juz berarti lebih rendah daripada itu. Tentu yang paling tinggi adalah yang eh, apa namanya eh, dia paling tinggi ya, yang hafal 30 juz. Nah, begitu pula kalimat fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, ini isyaratun ila tafadhuli ahli iman fima bainahum bil a'mal wa annahum laisu fil imani sawa'un kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah ya. Nah, ini juga menunjukkan adanya petunjuk atas kebertingkatan ya ahli iman atau orang-orang mukmin di akhirat kelak. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya setiap kita nanti bisa berbeda-beda tingkatan di surga. Nah, tingkatan ini adalah berarti nanti posisi dia di surga, level ya, level kita sebagai dunia ini ada level pejabat ya, ada level masyarakat menengah ya, dan semisalnya, dan mereka tetap nanti mendapat hak yang sama di dalam surga, mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan. Tapi kenikmatan itu ada kali berbeda-beda. Kalau tingkatan pejabat, tingkatan penguasa itu bisa jadi mendapatkan kenikmatan lebih banyak di dunia. Kalau di akhirat berarti nggak ada tingkatan penguasa atau pejabat, ada tingkatan amal, tingkatan keimanan, tingkatan kesabaran. Ya, yang paling tinggi tentunya adalah an-nabiyyina wasyaddiqina wasyuhada wassalihin. Urutannya ada para nabi dulu. Ya, baru setelah itu orang-orang yang jujur membenarkan dakwah nabi, itu para sahabat nabi, lalu generasi dari umatnya, lalu syuhada, orang-orang yang mati syahid, baru setelah itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi kalangan yang umum ya, seperti itu. Nah, di sini di antara tingkatan mukmin dia yang hafal Quran adalah keutamaan dia memiliki keutamaan khusus dalam derajat penghafal Quran. Jadi punya level khusus untuk menghafal Quran. Ini bukan membahas tentang pintu surga. Kalau pintu surga tidak ada pintu khusus hafal Quran, tapi pintu membaca Quran itu ada. Ya, jadi pintu tentang Quran, orang yang hafal dan baca Quran senantiasa istiqomah dengan Quran itu ada. Tapi kalau sekadar hafal tidak. Nah, tapi yang orang yang punya hafalan memiliki keutamaan khusus. Ya, dia memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak hafal atau hafalannya masih minim. Ya, seperti itu. Maka
Dua hal ini kita harus padukan, ya, mengumpulkan dua hal ibadah dalam bacaan Quran, yaitu adalah menghafal itu sendiri dan memperbaiki bacaan tersebut, gitu ya. Oke. Semoga kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Quran dan mendapatkan derajat yang tertinggi di akhirat dari sebab hafalan Quran kita, gitu ya. Yang paling tinggi adalah kita selesai hafalan 30 juz, ya, itulah tingkatan tertinggi kita dari jalan menghafal Quran. Tentunya banyak jalan kita untuk mendapatkan tingkatan yang tertinggi di akhirat selain dari hafalan Quran. Tapi ini karena konteksnya membicarakan tentang ahli Quran, maka yang dibahas adalah tentang para penghafal Quran. Al-hadithul khamis wal ishrun. Hadis ke-25. Fadlu hafidhil Quran wa ma lahu minal ujuril azimah. Ya, keutamaan orang yang menghafal Quran dan pahala yang besar baginya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فسمعته يقول وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلا وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واسعد في درج الجنة وغرفها فهو في سعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. Nah, di sini hadis diriwayatkan dari Imam Ahmad, ya, dari jalur Ubaid bin Salam dalam kitab Fadhailul Quran, dan semua perawinya adalah orang-orang fiqh, dan hadis ini mencapai derajat yang sahih. Nah, di sini ada beberapa faedah yang kita perlu ketahui. Ketika hari kiamat, Al-Quran itu datang ya seperti, ya, seperti orang yang pucat, gitu ya. Sebentar. Ya, oke. Ya, jadi Al-Quran itu datang kepada seseorang yang membacanya dan juga berinteraksi dengan baik di dunia, seperti ar-rajulus syahid, itu adalah orang yang pucat. Itu kan yaumul qiyamah, penjelasan di sini kata Syekh Ahmad, ja'alallahu azza wa jalla thawab hadzal Qur'an syai'an qa'iman bi nafsihi ya'ti yaumul qiyamah yashfa' li ashabihi indallahi subhanahu wa ta'ala wa mutaliban wa mutawassitan lahum. Dia seperti orang yang pucat karena pada hari itu, ya, jadi pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan bacaan Quran yang dia lakukan dalam bentuk pahala yang dapat memberikan syafaat baginya. Nah, di sini maksudnya rajulun syahid itu ada penjelasan setelahnya. Itu apa? Di antaranya seperti pahala orang yang pucat karena dia menggunakan Quran pada setiap waktunya. Di sini dikatakan fayaqul, dia mengatakan ana sahibukal Quran alladzi adma'tuka bil hawajir ya wa ashartu lailata. Ya, di sini bahwasanya wajah yang pucat atau orang yang pucat yang itu adalah pahala bagi orang tersebut, itu memberikan isyarat atas perjuangan dia, ya, atau pengorbanan dia dalam berinteraksi dengan Quran, ya, seperti itu. Dan pengorbanannya adalah dalam interaksi, ya, adalah pengorbanannya adalah, ya, dan hal yang menjadikan dirinya datang dalam keadaan seperti itu, dia banyak membuat orang tersebut berpuasa, ya, artinya membuat dia berdahaga di siang hari dan juga membuat malamnya begadang dengan bacaan Quran, begitu ya, baik itu untuk apa namanya
mengkaji, membaca, dan yang semisalnya seperti itu. Nah, di sini ada keutamaan ya seorang ahli Quran yang bisa menggabungkan dua ibadah tersebut. Memang itu berat bagi sebagian orang ya. Artinya di antara apa namanya ciri ahli Quran ya, sebagaimana disampaikan Ibnu Mas'ud ya, yang diriwayatkan Imam Nawawi dalam Tibyan ya bagi li hamil Quran an yu'rafa bilailihi idzan nasu naimun ya wa, apa namanya wa bisiyamihi idzan nasu muftirun ya, dan semisalnya ya, atau biju'ihi idzan nasu muftirun. Di antara ciri ahli Quran yang sesungguhnya atau yang ideal ya, ini ideal walaupun kemarin ahli Quran kita sudah sampaikan tiga hal: mengumpulkan hafalan, bacaan, dan pengamalan. Dan di antara amal yang terbaiknya dia bisa menggabungkan qiyamul lail dan puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib tidak harus ditanya ya, seperti itu, karena dengan berpuasa dan qiyamul lail orang tersebut akan mudah banyak berinteraksi dengan Al-Quran selain dari aktivitas rutin yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya ya, seperti bekerja atau belajar ya, dan misalnya. Lalu setelah itu dia ya orang yang dalam fisik ya pucat karena keletihan dan pengorbanan dia ya dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dia datang kepadanya dan diletakkan di atas kepalanya adalah mahkota itu ya, dan sebagai mahkota. Kenapa diletakkan mahkota ini? Nah, ini hadis yang cocok ya, karena di sini keterangannya bukan wa'amila bihi. Nanti sebagai riwayat ada yang pakai wa'amila bihi ya. Jadi nanti ketika ada seseorang yang dipakaikan mahkota ya, maka itu atau sebab hafalan atau sebab interaksi anak dengan Quran. Tapi ada indikasinya. Indikasinya ada keterangan pengamalan tanpa ada syarat penghafalan. Nah, kalau hadis yang disampaikan Syekh Ahmad ini ada indikasi khususnya, yaitu kenapa tiba-tiba kedua orang tuanya dipakaikan dua mahkota, gitu ya, dipakaikan mahkota dan juga diberikan pakaian sutra. Hullah itu sutra yang di akhirat sutra itu tidak boleh ya bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan boleh, gitu ya. Kalau kedua orang tuanya heran, gitu ya. Bima usina hadza, kenapa kita dipakaikan ini, gitu ya. Terus sebabnya adalah diakhdi waladikumul Quran, karena sebab ya kedua anak, karena sebab anakmu yang mengambil Quran. Dan maksudnya akhd di sini adalah menghafal. Nah, orang yang menghafal Quran kan seakan-akan dia mengambil lafaz tersebut yang termaktub dalam mushaf ke dalam hatinya dan otaknya, gitu ya. Ini adalah keutamaan bagi orang yang hafal Quran, yang dia bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk dirinya, tapi juga kepada orang lain. Yang paling terdekat adalah bagi kedua orang tuanya. Tapi catatan di sini perlu diperhatikan adalah ketika memang kita ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita di akhirat dengan membahagiakan dengan mahkota ya dan semisalnya, maka sebenarnya ada isyarat juga bagi kedua orang tua itu untuk mengikuti jejak anaknya. Jadi bukan berarti misalnya karena kita terngiang dan terbayang bahwasannya yang penting anak itu lebih baik daripada kita, ada orang tuanya pun juga tidak memanfaatkan hal tersebut dengan sebagaimana mestinya. Sampai ada sebagai orang tua mengatakan, udah nggak apa-apa saya bejat, gitu ya, nggak apa-apa saya nggak baik, yang penting anak saya baik, gitu ya. Nah, ini justru kesalahan. Justru itu tidak menjadi amal jariah baginya. Ketika ada orang tua yang ternyata bertolak belakang dengan anaknya hafal Quran, ya, anaknya apa namanya rajin beribadah, ya berbakti kepadanya, tapi orang tuanya ternyata mungkin lalai dalam beribadah, maka pada hal-hal yang wajib, gitu ya, dan semisalnya, maka ini sebenarnya adalah ketimpangan yang tidak berefek kepada dirinya, gitu ya, tidak berefek kepada dirinya, ya. Dan kita lihat dari hadis ini juga sebenarnya konteks pembicaraan balasan bagi penghafal Quran ini juga secara tidak langsung mengarah kepada orang tuanya ikut jejak anaknya, bahkan orang tuanya yang mencontohkan itu kepada anaknya. Ya, mencontohkan itu tidak harus sempurna ya. Mencontohkan tidak harus sempurna. Kadang kalanya ada orang tua yang mungkin baru memulai menghafal, baru memulai belajar agama ya.
di usia-usia tuanya, dan ternyata itu dididik dan berefek kepada anaknya. Walaupun mungkin bapaknya, ibunya ya tidak sampai 30 juz, tapi dia berusaha menghafal, dia terus berusaha menjadi teladan bagi anaknya, dan anaknya bahkan bisa mengikuti dan bahkan bisa lebih jejak orang tuanya, maka itu adalah hal yang diharapkan dan sesuai dengan kandungan hadis ini. Ya, berbeda dengan orang tua yang mungkin tidak sama sekali mencontohkan, tidak mendukung, dan bahkan lebih cenderung mendiamkan itu. Kenapa bisa ada anak yang baik tapi orang tuanya nggak baik gitu ya? Dari sisi spiritual dan juga dari sisi muamalah. Ya mungkin karena anaknya dimasukkan ke pesantren, anaknya jadi baik, anaknya jadi soleh gitu ya. Atau anaknya mungkin hijrah, ya belajar ke tempat tertentu, dia keluar dari lingkungan orang tuanya yang mungkin kurang baik. Ternyata orang tuanya bangga, tapi orang tua tidak mengikuti jejak anak. Makanya ini ada suatu kesalahan juga. Ya, begitu. Maka contoh terbaik adalah kalau kita berdasarkan hadis ini, justru orang tuanya dulu yang ahli Quran, baru anaknya. Anaknya ngikut itu sehingga anaknya itu bisa memberikan hadiah kepada orang tuanya. Atau anaknya itu bisa bangga karena Allah memberikan apresiasi kepada orang tuanya yang telah mendidik anaknya dan mendukung anaknya pada kebaikan tersebut. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita pahami sebagai orang tua ya eh, bahwasannya hal itu adalah dicukupkan bagi anaknya saja. Jadi kita ibaratnya hanya menerima jadi, hanya ingin mendapatkan balasannya saja tanpa tahu prosesnya. Nah, sebagai anak kita juga sebisa mungkin ya mengajak orang tua kita ya, atau setidaknya kita terus meminta dukungan dari orang tua kita ya, yang kita bisa dapat kesempatan belajar lebih ya, baik itu menghafal, mengkaji ya, dan juga mendakwahkan Quran ya, agar orang tua kita juga mendukung hal tersebut ya. Nah, maka kita perlu peran dua hal ini antara anak dan orang tua sehingga hadis ini benar-benar direalisasikan sebagaimana mestinya, tidak ada ketimpangan di antara di antara kedua belah pihak. Jadi anak butuh dukungan dan butuh contoh dari orang tua memberikan teladan dan memberikan contoh terlebih dahulu kepada anaknya. Seperti itu. Nah, ini juga diabadikan di dalam salah satu nazam ya, atau matan yang dibuat dalam bentuk syair, yang di matan ini adalah salah satu matan yang jadi rujukan dalam ilmu qiraat sab'ah, qiraat 7, yang ditulis oleh Imam Syatibi dalam matan Syatibiyah ya. Wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, dan seterusnya. Nah, dua bait ini yang saya suka ya, maknanya itu. Jadi Imam Syatibi itu meringkas ya dari kandungan hadis Nabi SAW, dari kandungan ayat Quran yang memberikan kemudahan dalam menghafal, ya memberikan suatu kesimpulan dalam bentuk syair bahwasanya Quran itu adalah sebaik-baiknya pemberi syafaat, dan juga yang juga paling berharga dalam memberikan keutamaan, dan sebaik-baik teman yang tidak akan pernah bosan ya kita mengkajinya, dan semakin kita tambah mengkaji, semakin kita ulang, justru akan menambah keindahan bacaan tersebut dan juga keindahan bagi orang tersebut. Maka para ahli Quran itu ya, wajah-wajah mereka adalah wajah yang munawwar, yang bersinar, kalau bahasa kita glowing gitu ya. Glowing itu nggak harus kulitnya putih ya, jadi tidak dari sisi fisik yang parsial gitu ya, yang sebagian saja ya. Mau orang itu berkulit hitam, sawo matang, putih, akan beda terlihat ketika mereka menjadi orang yang terus berinteraksi dengan Al-Quran, karena cahaya yang mereka baca itu didapatkan dari cahaya Al-Quran itu sendiri. Nah, semoga Allah jadikan kita bisa mendapatkan keutamaan ini ya, baik kita sebagai anak ya, yang punya keutamaan dan punya kesempatan menjadi ahli Quran, dan juga orang tua yang mungkin telah mendidik dan menjadi contoh bagi anak-anaknya sehingga menjadi ahli Quran. Al-Hadits Sadis wal Ishrun, ikramu ahli Quran wa ijlalihim wa tawqirihim wa ijtinabi adhiyatihim. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama bis sultanil muqsit
Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wa hassanahu Al-Albani. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala." Ya, sesungguhnya di antara pengagungan kita kepada Allah adalah kita memuliakan beberapa hal. Yang pertama adalah zisyaibatil muslim. Kita menghormati orang yang punya uban di kalangan kaum muslimin. Maksudnya berarti orang tua. Ya, orang tua yang sudah punya uban berarti ya estimasi umur sudah 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Dan menghormati orang tua ya sebagaimana kata Nabi SAW, laisa minna man lam yarham sughirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan masuk golongan kami ya orang yang tidak menyayangi yang muda dan juga menghormati yang tua. Dan menghormati yang tua itu bisa dalam berbagai hal, dalam masalah hak kesempatan, dalam aspek duniawi ya, misalnya kita lagi naik kendaraan umum, ada tempat duduk yang prioritas, ya, kita dahulukan orang tua, itu bentuk penghormatan. Dalam keilmuan, kita dahulukan mereka untuk berbicara atau berfatwa ya, ketika mereka punya ilmu. Tapi ini tidak berlaku dalam masalah keimaman, imam sholat. Ya, imam sholat terkadang dipahaminya yang penting yang paling tua. Padahal syarat pertama nanti yang Nabi SAW pernah sampaikan di hadis lain ketika membicarakan tentang syarat imam. Ya, Nabi mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam di kalangan kamu orang-orang yang paling bagus bacaannya dan paling paham agamanya. Definisi aqra yang paling minim. Ya bukan yang paling tua, akbaruhum sinnan. Beliau nggak bilang begitu. Gitu ya. Dan nanti dalam Minhajul Thalibin misalnya di kitab Imam Nawawi ya yang membahas tentang perincian hadis ini tentang syarat imam dalam sholat, syarat orang tua itu adalah nomor kesekian paling bawah ya ketika tidak ditemukan lagi keutamaan dari sisi hafalan, dari sisi pemahaman agama, dari sisi yang lebih dahulu hijrah ya, dari sisi pengalaman, baru dari sisi usia. Nah, gitu ya. Nah, jadi bukan termasuk pengagungan kepada pengagungan kepada Allah dengan cara menghormati orang tua adalah ketika mendahulukan dia imam sementara dia sendiri bacanya nggak benar. Gitu ya. Maka kepada para orang tua yang mungkin masih bacaan tidak baik, jangan segan Anda untuk belajar. Belajarlah kepada walaupun mungkin lebih muda atau segala macam, karena itu adalah bagian dari tawadhu dan juga bagian dari tuntutan kita dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Gitu ya. Nah, jadi pengagungan mereka itu pada ilmu dan juga pada hak duniawi yang memang dibutuhkan. Gitu ya. Ketika mereka memiliki dua hal ini, maka sudah komplit ya kita menghormati mereka. Tapi Nabi mengatakan muslim, berarti secara umum gitu. Mau dia orang awam, mau dia seorang ahli ilmu, semuanya kita hormati sesuai dengan porsinya. Gitu ya. Wa hamilul Quran ghairil ghari fihi wal jafi anhu. Yaitu orang yang eh, ahli Quran, yang mengemban Quran. Ini istilah juga disampaikan Imam Nawawi ya, dan juga Imam Al-Ajurri ya, hamil Quran. Orang-orang hamil itu kan orang yang mengandung ya. Jadi Quran itu sudah terpatri dalam dirinya. Orang yang mengemban Quran yang enggak berlebihan di dalam bacaannya dan juga dalam pemahamannya. Apalagi dalam pemahaman berarti dia bisa mengarah kepada radikalisme, kekerasan ya, dalam menjalankan ayat jihad misalnya, perangan ya. Baliknya atau orang yang terlalu meremehkan atau tidak mengkajinya dengan baik sehingga dia menyimpang dari sisi yang lain. Dia tidak menjadi orang yang keras ya, dalam beragama, tapi dia menjadi orang yang terlalu mudah-mudahan sehingga bisa menjadi seperti orang liberal ya, misalnya. Ya, maka kita hormati orang ahli Quran yang seperti itu, yang tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, atau tidak yang terlalu berlebihan, tidak terlalu mengurang-urangi atau menyepelekan. Dari sisi bacaan tentunya juga sama, ada yang berlebihan misalnya uh, mereka yang membaca Quran dengan lagu atau makomat ya. Makomat itu boleh dibaca ya dengan lagu-lagu itu boleh ya, tapi catatannya lagu-lagu tersebut ya itu dibaca dengan eh, sebagai sarana tambahan ya, bukan dengan keutamaan. Artinya yang diutamakan lagunya dulu bukan tajwidnya. Ini keliru. Nah, gitu. Seorang ahli Quran yang hakiki ketika dia berusaha proporsional dalam bacaan
Berarti dia tidak menjadikan lagunya sebagai nomor satu, tapi nomor dua. Yang didahulukan adalah tajwidnya. Jadi dia tidak melebihkan kadar mat ya, lebih dari dua atau dari enam ya. Terus juga tidak melebihkan kadar gunnah ya, dari semisalnya. Atau yang meremehkan, ada orang yang meremehkan nggak usah lah belajar tajwid itu kan. Yang penting benar. Sekarang gimana kita tahu dia benar kalau nggak belajar tajwid gitu ya. Nah, jadi kita menghormati Allah dari sisi penghormatan kita kepada ahli Quran yang proporsional atau yang moderat ya, moderat, yang pertengahan. Yang ketiga adalah kita memuliakan penguasa yang adil, pemimpin yang adil. Nah, di antara memuliakan pemimpin yang adil apa? Kita taat kepada mereka, ya, taat kepada mereka dan mendoakan mereka, ya, dan memberikan hak mereka sebagaimana mestinya. Apa di antara hak pemimpin yang adil? Mereka dijaga kehormatannya, tidak dicela, ya, tidak dijatuhkan wibawanya dan misalnya, gitu ya. Nah, di sini apa namanya apa namanya eh, ada faedah bahwasanya pemimpin yang adil itu memiliki hak khusus dalam Islam. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya berarti pemimpin yang enggak adil, yang zalim itu kita tidak ada kewajiban menghormati mereka. Artinya bukan berarti tidak menghormati, kita memberontak. Kalau memberontak itu haram. Ya, khuruj dari ketaatan itu tidak boleh. Nabi itu memerintahkan pemimpin yang zalim kita tetap taati ya, walaupun mereka apa namanya mereka berbuat kezaliman. Tetapi kezaliman tersebut bukan didiamkan ya. Kita apa sih tadi, kita mengkritik ya, atau kita sebisa mungkin mengajukan pengaduan ya, bahkan ketika mereka menyerang harta kita, menzolimi hak kita, maka kita punya hak untuk membela itu ya, seperti itu ya. Maka pemimpin yang adil itu adalah keutamaan khususnya kita memuliakan mereka ya, yang paling utama setelah keutamaan kita taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua kita, itu ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa penjelasan terkait hal tersebut ya. Di antara keutamaan memuliakan ahli Quran, diantaranya didahulukan dalam pemakaman. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan dari Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah anna Rasulullah SAW qala kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatl Uhud fi thawbin wahid thumma yaqul ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran fa idza usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi wa qala ana syahidu ala haula wa amara bidafnihim bidima'ihim wa lam yusalli alaihim wa lam yughassilhum. Nah, Nabi ketika memakamkan syuhada Uhud ya, sahabat yang mati dalam perang Uhud ya, di pemakaman itu dikumpulkan satu makam itu dikumpulkan bisa dua orang. Itu ini menunjukkan boleh ya kita mengumpulkan satu makam dua orang, walaupun idealnya satu. Nah, tapi ketika dimasukkan ke makam dulu, di antara penghormatan kepada ahli Quran yang hafal Quran adalah didahulukan mana yang paling banyak hafal Qurannya. Ya, jadi mendahulukan mereka dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, itu. Ya, dalam utamanya adalah didahulukan dalam proses pemakaman. Nah, ini adalah bentuk pembulian kita kepada ahli Quran. Nah, berikutnya di antara min ikrami hamalatil Quran ijtinabi adiyatihim bil aqwal wal afwal. Hati-hati juga kita menyakiti ahli Quran yang apa namanya punya kedekatan emosional kepada Allah dan perilaku yang baik ya. Mungkin kita ketika mencela mereka atau menjatuhkan mereka ya, itu mungkin mereka tidak marah karena mereka sabar. Tapi hati-hati ketika kita apa namanya menjatuhkan hal tersebut ya, karena nanti di dalam At-Tibyan Imam Nawawi mengatakan ahli Quran itu hakikatnya adalah para ulama, utamanya ulamanya. Ulama itu pasti ahli Quran ya, tapi ahli Quran tidak harus ulama ya. Tapi konteksnya kalau dia seorang ulama ya, seorang yang dijadikan rujukan dalam keilmuan agama ya, maka hati-hati kita mencelanya atau menjatuhkan kehormatannya, apalagi di medsos sekarang itu ya, karena bisa jadi itu menjadi sebab kita tidak berkah ilmu yang kita pelajari, atau tidak menjadikan diri kita tidak tenang menghadapi kehidupan yang kita lalui gitu ya. Karena para ahli Quran sesungguhnya adalah, kemarin kita sampaikan, adalah keluarganya Allah, artinya orang yang terpilih dari Allah, bukan berarti maksudnya anaknya Allah atau apa. Itu
sifat yang tidak dibenarkan ya. Ya, maksudnya adalah orang terpilih Allah. Allah itu dekat dengan para orang-orang yang dipilih dengannya. Maka hati-hati kita menyakiti mereka dari sisi perkataan, perbuatan. Ya, bahkan kita muliakan misalnya, bahkan itu mungkin masih sekelas santri misalnya, santri-santri tahfiz itu kan, apalagi yang sudah jadi ulama atau orang-orang yang bekerja di bidang umum tapi mereka mempunyai hafalan dan kedekatan dengan Al-Quran, maka kita sebisa mungkin menghormati mereka dan tidak menjatuhkan kehormatan mereka, tidak menyakiti mereka. Walaupun ini sebenarnya konsepnya umum untuk semua orang ya, tidak hanya para ahli Quran. Tapi khusus bagi para ahli Quran, bagi para pengembar Quran, kita harus lebih menjaga diri ya, agar tidak menyakiti mereka. Karena diantara sebabnya nanti juga kalau mereka tersakiti, ya mereka terzalimi, doa mereka bisa mustajab, ya doa mereka mustajab. Dan ketika mereka mendoakan yang buruk bagi orang yang menzalimi dirinya, Allah bisa jadi serta-merta menurunkan hal tersebut ya, ya kepada orang yang menzaliminya gitu ya. Begitu pula di antara pemuliaan kepada ahli Quran adalah muharabah man yuharibuhum bil wabil khairi la yakuruhum, yaitu memerangi orang yang diperangi dirinya. Ya berarti kalau di sini kan konteks perang dalam konteks jihad yang syar'i ya. Jadi misalnya pemimpinnya seorang ahli Quran, berarti itu serta-merta kita berperang bersamanya karena dia pemimpin sekaligus ahli Quran. Gitu ya, di antara peperangan yang terbesar adalah peperangan melawan nafsu itu sendiri. Ya, bukan peperangan melawan musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir dan yang semisalnya. Ya, termasuk juga di sini kita takdimuhum fil majalis, mendahulukan mereka dalam majelis ya. Yang ini dikisahkan di dalam kisah yang disampaikan Imam Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas ya. Jadi Ibnu Abbas sempat pernah diikutkan dalam majelisnya sahabat senior. Ketika itu Ibnu Abbas masih kecil ya, masih usia eh, menjelang balik ya, antara 10 sampai 15 tahun. Jadi masih bocah gitu kalau bahasa kita. Ya. Ketika itu Umar membawa Ibnu Abbas ya, yang merupakan sepupu Nabi SAW, ikut dalam majelis orang-orang besar. Terus para sahabat senior tersebut merasa janggal ya, ini kenapa anak kecil dibawa ke sini gitu kan. Ternyata Umar ingin memberikan suatu faidah ya. Bahwasanya Ibnu Abbas ini sudah menjadi ahli Quran, bahkan sudah Nabi sendiri sudah mendoakan kepada Ibnu Abbas apa, Allah mafaqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah pahamkan dia pada agama dan ajarkan ilmu tafsir. Makanya Ibnu Abbas adalah sahabat yang menjadi muara ilmu tafsir ya hingga sekarang. Jadi Ibnu Abbas ini ingin dijadikan percontohan oleh Umar untuk menafsirkan ayat Quran. Gitu ya, di antaranya di sini Ibnu Abbas ketika mendengar perkataan Umar dan menanyakan kepada para sahabat senior tentang tafsir An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, mereka mengatakan maksudnya apa ini? Mengatakan mereka ya kita disuruh untuk tasbih, kita disuruh untuk istighfar, gitu ya, begitu kan? Yang itu nyambung ke ayat setelahnya. Ternyata kata Umar, Umar tanya kepada Ibnu Abbas, apakah benar begitu, hai Ibnu Abbas? Penafsirannya enggak, kata Ibnu Abbas, bahwasanya itu menunjukkan isyarah ajalnya Rasulullah SAW. Itu menunjukkan kedekatan ajalnya beliau. Karena ketika sudah ada kemenangan dan penaklukan kota Mekah, maka sebenarnya risalah Nabi sudah selesai. Kalau risalah Nabi sudah selesai, ya maka kita sudah harus para Nabi itu sudah harus segera dipanggil oleh Allah ya ke haribaannya, sehingga itu menunjukkan dekatnya ajal Nabi. Itu. Makanya penafsiran manapun ketika membaca Al-Fatih pasti penafsiran tentang masalah ini ya, adanya dekatnya ajal Nabi yang itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah saat itu Ibnu Abbas masih kecil ya. Umar mendahulukan dia, bahkan mengajak dia ke majelis orang-orang tua yang justru memberikan faidah pada mereka ya. Seperti itu. Oke, baik, ya, cukup ya penjelasan untuk yang hadis ini. Hadis yang berikutnya al-haditsu as-sadis asyar. Hadis as-sadis asyar, hadis ke-26. Nah, ini keutamaan kita menjaga hafal Quran, memurojaah. Ya. Ta'ahudul Quran istidkaruhu. Ya, menjaga Al-Quran dan senantiasa mengingatnya. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Qur'ana fa walladhi nafsi biyadihi la huwa ashaddu tafassiyan min al-ibli fi unquliha muttafaqun alaih. An Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil mu'aqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa atlaqaha dhahabat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW, beliau mengatakan, ta'ahadul Quran, berpegang teguhlah kalian dengan Quran, ya, demi jiwaku yang berada di genggaman, ya. Maksudnya ini sumpah yang sering ucapkan Nabi yang menunjukkan atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang diperbolehkan. Ini masuk sumpah yang diperbolehkan, ya. Karena ini pada sumpah ini menyandarkan suatu tindakan Allah, fi'liyahnya Allah, ya, yaitu memegang kekuasaan atas jiwa-jiwa hambanya. Lahu asyaddu tafassya minal ibni fil kuliah. Al-Quran itu akan mudah cepat lepas, ya, dari seseorang, ya, maksudnya lebih cepat lupa, ya, bagi orang yang menghafalnya, ya, bahkan lebih cepat lepasnya daripada ikatan unta, ya, ikatan unta, ya, yang digantungkan di dalam ikatannya, atau seperti kuda, ya, bagi yang pernah naik unta atau naik kuda, ya, itu kan mereka pasti butuh, ya, talinya diikat ke tempat tertentu agar tidak lepas, ya, tidak kemana-mana, tidak pergi, ya, dimanapun juga kita tahu unta dan kuda adalah uh, alat transportasi zaman dulu, gitu ya. Nah, kata Nabi, ya, hafal Al-Quran itu bisa lebih cepat dari ikatan unta itu sendiri, gitu ya. Nah, begitu pula perumpamaan orang yang menjaga hafalan Quran, ya, orang yang menjaga hafalan Quran itu seperti orang yang menjaga ikatan untanya. Kalau dia tahan, ya, dijaga, maka akan terjaga. Kalau dilepas, dia akan pergi, ya, maksudnya pergi berarti hilang hafalan di sini, gitu ya. Nah, di sini ada anjuran, ya, untuk kita menjaga hafalan kita, ya, agar tidak lepas bagaimana lepasnya ikatan unta yang digantungkan, gitu ya, seperti itu. Baik, dari sini faedahnya juga adalah bahwasanya Nabi sendiri itu sudah memerintahkan kita untuk menjaganya. Ya, dan yang memang susah itu bukan menghafal tapi menjaga. Ya, yang susah itu bukan ziyadah tapi murojaah, gitu ya. Dan murojaah atau menjaga hafalan Quran itu adalah tanggung jawab seumur hidup. Nah, maka menjadi suatu hal yang aib bahkan dosa kalau ada seorang penghafal Quran yang melupakan Qurannya dengan alasan yang tidak dibenarkan. Di antara alasan tidak dibenarkan adalah karena kemalasan. Kemalasan, lalu juga karena apa, tergelincir dia dalam lingkungan yang tidak baik, ya. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa khususnya, ya, atau teman-teman yang kuliah atau sekolah di tempat-tempat umum yang mungkin dulu pernah mondok, ya, atau dulu pernah hafal Quran, gitu ya. Hati-hati menjaga lingkungan, itu ya. Kita tidak dituntut untuk antisosial, ansos, gitu ya. Ketika kita ingin menjaga hafalan Quran kita, menjaga ilmu yang kita pelajari, kita justru harus berinteraksi dengan manusia, gitu ya. Tapi interaksi kita dengan manusia itu ada batasannya, gitu ya. Misalnya interaksi lawan jenis, ya, laki perempuan, itu jangan sampai kita saling mudah-mudahan berpegang-pegangan, bersalaman, ya, memberikan isyarat-isyarat, ya, yang menunjukkan kepada syahwat, ya, dan semisalnya. Ya, karena maksiat terkecil itulah yang nanti akan menjadikan sebab kita lupa atas hafalan kita itu sendiri, ya. Atau misalnya dari sisi kelalaian dalam menggunakan waktu, ya, kebanyakan nongkrong, utamanya anak laki-laki. Dan nongkrong itu boleh saja, itu hal yang mubah, ya, tapi kebanyakan nongkrong yang itu digunakan berjam-jam untuk membicarakan macam-macam permasalahan yang sebenarnya ujung-ujungnya hanya apa namanya, hanya curhat, gitu ya, atau yang semisalnya. Akhirnya waktunya banyak yang terbuang, ya, berjam-jam di warung kopi, berjam-jam di warung, berjam-jam di apa namanya, di tempat tongkrongan, ya. Akhirnya waktu banyak yang tersita dan terbuang dengan tidak baik. Boleh, saya kira saya baik sampaikan, kadang-kadang manusia butuh namanya refreshing, ya. Di antara refreshingnya mungkin dengan nongkrong atau dengan berkumpul dengan orang lain, ya. Tapi kalau kebanyakan maka menjadi mudarat. Nah, maka tugas menghafal Quran itu tugas umur hidup, ya, bukan hanya ketika setelah selesai hafalan, setelah itu sudah selesai, ya, seperti itu. Ya, ibaratnya kita sedang mengikat unta, kita buka, kalau zaman sekarang mungkin, ya, hadis tadi kita umpamakan seperti kunci mobil atau kunci motor, itu ya. Kunci motor itu akan cepat
akan cepat lepas kalau misalnya kita nggak cabut kuncinya. Ya, akan bisa digunakan motor itu kan. Unta kalau diikat dia kan diikat lalu dia apa namanya ditaruh di tempat yang aman, insya Allah tidak akan dicuri orang. Karena unta itu dibutuhkan untuk transportasi, untuk kendaraan. Zaman sekarang kita butuhnya motor. Ya, motor kalau nggak dikunci, ya atau kuncinya dicantolin di motornya tanpa kita angkat, ya akan mudah diangkat oleh orang dan dibawa oleh orang, gitu kan? Nah, kita, sebagaimana kita butuh kendaraan ya untuk memudahkan akses kita dalam berjalan-jalan di kota atau di tempat-tempat tertentu, maka kita juga butuh kendaraan yang mengantarkan kita ke surga. Itu adalah hafalan Quran, salah satunya, gitu ya. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Jadi jadikan hafalan Quran itu kita kayak kendaraan. Ya, jadi hafalan Quran kita jadikan seperti kendaraan, artinya yang memang dapat memudahkan kita akses ke berbagai tempat. Ya, berarti akses kita ke berbagai tempat, konteks di akhirat berarti akses kita untuk mendapatkan keutamaan dan derajat yang tinggi. Ya, maka jangan sia-siakan murojaah. Al-hadits tsami wa ishrun, hadis ke-28. Ta'ahadal Qur'an bil laili wan nahari wa illa nusi. An Musa ibn Uqbah Nafi'in an ibn Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza qama sahibul Qur'an yaqra'uhu bil laili wan nahari dzakarahu wa illam yakun bihi nasiyah. Ya, jika seorang ahli Quran, seorang menghafal Quran, membaca Al-Quran di malam dan di siang hari, insya Allah nggak akan lupa. Selalu ingat, kalau nggak begitu, kata Nabi, akan lupa. Nah, Nabi sudah bilang-bilang dari jauh-jauh hari. Jadi cara kita untuk merojaah itu gunakan siang dan malam. Berarti maksudnya juga pagi sore juga sama. Siapkan di setiap waktu kita dalam hari kita, ada waktu pagi, ada waktu sore kita baca Quran, atau ada waktu siang, waktu malam kita baca Quran. Seperti itu. Dan maka sebagian para guru ya, pernah salah satu syekh kami, Syekh Abdul Karim Jazairi, pernah memberikan motivasi ya, dan memberikan arahan kalau mungkin setelah hafalan Quran yang selesai ya, diantaranya kita punya riyadhah atau punya latihan khatam 5 juz sehari dalam waktu setahun. Itu insya Allah hafal nggak akan lupa selama-lamanya. Gitu ya. Dan saya sudah praktekkan itu walaupun nggak sampai setahun ya. 6 bulan ya, salah satunya di bawah Ramadan gitu ya. Dan itu alhamdulillah ya. Kalaupun misalnya kita ada waktu, ada suatu kesempatan nggak mau rojaah gitu ya, itu insya Allah masih terpatri gitu. Gitu ya. Karena ibarat itu seperti kita memborong suatu waktu dalam satu kesempatan yang di awal dan yang cepat ya. 1 hari 5 juz ya, berarti kan bisa hatam 6 hari. Dalam hitungan 1 bulan ya, berarti bisa 4-5 kali gitu kan. Itu luar biasa gitu. Maka eh, bagi yang sudah hafal Quran maka bisa kita punya riyadhah latihan 5 juz sehari ya di murojaah. Bagi yang belum maka disesuaikan, misalnya baru hafal 1 juz ya, berarti 1 pekan lah minimal itu selesai di murojaah untuk hafalan ya, seperti itu. Kalau di atas 1 juz bisa 5 juz ya, berarti dibuat target ya, pokoknya di bawah 10 juz itu kalau bisa hitungannya cukup dalam 2 bulan, cukup dalam eh, 2 pekan ya. 10 juz berarti 1 pekan 5 juz kalau mau cepat mungkin ya, seperti itu. Nah, itu adalah cara kita untuk menjaga hafalan Quran. Intinya Nabi tidak memberikan batasan harus berapa, tapi yang penting kita ada terus ya progres membaca dan mengulang bacaan Quran di siang dan malam gitu ya. Oke. Berikutnya al-hadits wal asyrun, hadits 29. Mada yaqulu min man unsiya ayatan aw surah. Ya, apa yang dikatakan orang yang mengatakan saya lupa ayat atau surah tertentu. Nah, ini wajar ya, kita ada karena manusia punya rasa lupa gitu ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqul ahadukum inni nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa nusi. Hadza lafzun Nasa'i wa akhrajahu Muslim bi lafzi la yaqul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusi. Rawahul Bukhari aydan.
Nah, kata Nabi SAW dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwasannya jangan kalian mengucapkan kalimat saya lupa ayat ini, tapi katakanlah dia saya dilupakan. Nah, ini sebenarnya bagian dari, walaupun ini tidak wajib ya, ini bukan berarti kita dosa, kita mengatakan saya lupa nih ayatnya, gitu ya. Itu kan seringkali kita ucapkan, ya. Tapi ini bagian dari idealisme dan juga bagian dari kesopanan kita ya terhadap kalamullah, gitu ya. Kalau kita mengatakan saya lupa ayat ini seakan-akan kita melupakan, gitu ya. Walaupun memang hakikatnya kita sedang lupa, gitu ya. Nah, lebih baiknya kita mengucapkan saya dilupakan, nusi kalau bahasa Arab ya, nusi ya, dalam bentuk fi'il majhul. Saya dilupakan nih ayat ini. Saya terlupa. Nah, terlupa. Jadi kan sebenarnya bukan dia yang lupa, tapi dia terlupakan ya, karena mungkin dia kurang merojaah atau dia lagi sibuk, lagi nggak fokus gitu ya. Nah, maka katakan seperti itu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi'sa ma lirrajuli an yaqula nasitu surata kaita wa kaita aw nasitu ayata wa kaita bal huwa dusi. Maka Nabi sendiri bahkan mencela ya, sungguh buruk ya, sungguh nggak beretika gitu ya. Orang yang mengatakan saya lupa surat ini, saya lupa ayat ini, tapi katakanlah saya terlupakan, gitu ya. Allah Allah, gitu ya. Nah, ini bagian dari realita. Nabi sudah meyakini bahwasanya kita sebagai manusia pasti punya rasa lupa, gitu ya, pasti punya khilaf. Gitu. Tapi untuk konteks Quran sebagai bentuk apa? Bentuk komunikasi yang baik, gitu ya. Sebagai cara yang baik kita mengungkapkan suatu hal dalam konteks apa namanya adab ya, dalam konteks adab dan kehormatan Quran, kita tidak mengatakan saya lupa, tapi terlupakan atau dilupakan. Nah, ini memang perlu diingat-ingat ya hadis ini. Ya, saya kadang pun juga terlupakan untuk mengamalkan ini ya. Aduh, saya lupa ayatnya gitu. Nah, kita bilang saya terlupakan. Nah, itu lebih baik. Walaupun sekali lagi ini sifatnya adalah anjuran ya, dan kesopanan ya, bukan kewajiban yang kalau kita mengatakan itu kita jadi berdosa. Oke, berikutnya al-hadits tsalasun, hadis ke-30. Tahsinus sauti wa tazyinuhu 'inda tilawatil Qur'an ala qadril mustata'. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma adzanallahu, sebagian riwayat ma adzanallahu li syai'in ma adzina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yataghanna bil Qur'an. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Rahul Bukhari. Wa 'anil Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainul Qur'ana bi aswatikum. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Darimi wa Sahihul Albani. Oke. Tiga hadis ini menerangkan tentang keutamaan melakukan Quran. Gitu ya. Hadis satu di sini Allah mengizinkan seseorang untuk melakukan ya, atau apa namanya, Allah lebih suka mendengarkan lagu kecuali Allah lebih suka dan lebih mengizinkan ya. Artinya di sini mana yang maksudnya istama, mendengarkan dengan sama. Allah tuh tidak ada perkataan atau lagu yang Allah lebih dengarkan dengan baik, bahkan diperhatikan dengan baik, kecuali dari orang yang melantunkan lagu Quran, gitu ya. Terus juga hadis Abu Hurairah yang lain ya, dari riwayat Bukhari, itu mengatakan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran ya. Nanti laisa minna ini bukan berarti maknanya berarti kafir ya, enggak. Tapi dia tidak mengikuti petunjuk atau mengikuti sunnah, nah, itu termasuk laisa minna ya. Nanti banyak kan hadis-hadis menerangkan tentang laisa minna, kayak tadi sebelumnya laisa minna man lam yarham kabirona wa lam yuwaqqir kabirona, gitu ya. Nah, itu hadis tentang petunjuk kita untuk menghormati yang tua, menyayangi yang muda, gitu. Jadi maksudnya lam yattabi' al hidayah atau lam yattabi' al huda wa lam yattabi' sunan, tidak mengikuti sunnah, gitu ya. Bukan berarti kafir, gitu ya. Itu nggak boleh kita pahami sebagai ponis kafir. Nah, itu masuk golongan kami orang yang tidak melakukan Quran. Riwayat ada yang Bara bin Azib, gitu ya. Dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan Zainul Qur'ana bi aswatikum. Indahilah Quran dengan suara-suara kalian. Nah, ini perintahnya
ini hadis-hadisnya ada yang bersifat perintah, ada yang bersifat naratif, bahkan ada yang bersifat nafi, penegasan. Jadi lengkap ya, tiga redaksi dalam bahasanya ini juga lengkap dalam masalah melawan Quran. Nah, maka melawan Quran ini ada perinciannya. Ntar saya mau share dari eh, bahan yang lain ya. Saya cari dulu. Jadi untuk melakukan Quran itu ya, saya pernah simpulkan di dalam salah satu eh, materi daurah ya, yang saya pernah post juga. Kita sebagai kesimpulan dari yang ada. Sebentar. Nah, ini sekaligus saya membahas tentang ini, tentang hukum lagu dalam bacaan Quran ya, atau maqamat. Ya, di sini ada apa namanya keterangan dari beberapa kitab ulama, di antaranya kitabnya Syekh Aiman dalam judulnya Al-Bayan di Hukmi Qiraatil Quran bil Alhan, hukum baca Quran dengan maqamat ya, atau lagu-lagu yang bernada. Maqamat itu kan lagu-lagu bernada seperti bayati, rosikha ya, dan segala macam. Nahawan ya. Nah, itu juga nanti beliau kutip dari beberapa kitab-kitab ulama yang terdahulu dari kalangan salaf ya, dari kitab Al-Muwatta dan semisalnya. Juga begitu pula Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan juga mengutip dari beberapa ahli fikih ya. Karena ini konteksnya hukum agama, berarti di sini peran ahli fikih yang didahulukan. Ahli qiraah itu tugasnya untuk mengetahui kualitas bacaan, menjaga riwayat baca. Tapi kalau hukum agama berarti diserahkan kepada ahli ahli fikih ya. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan ya yang dapat kita ambil ya. Di antaranya misal di sini Nabi SAW pernah mengatakan Iqra Quran bil hudil Arab wa iyyakum waruhun ahlul fusuq wal kabair. Bacalah Quran dengan lahuni Arab. Jadi Nabi itu apa namanya apa namanya menyetujui adanya alhan. Alhan itu lagu. Alhan itu jamaknya kata lahan ya. Dari lahan ya, lahan yang artinya maksudnya adalah lagu-lagu yang bernada. Ya. Jadi lahan itu bukan maknanya kesalahan tapi lagu bernada. Nabi mengiyakan boleh tapi dengan luhun Arab, maksudnya dengan dialeknya orang Arab. Nah, jadi lahan itu lagu bernada sekaligus dengan dialeknya orang Arab. Jadi makanya sebenarnya sempat waktu itu viral ya beberapa bacaan Quran yang diikuti dengan langgam-langgam lokal seperti langgam Nusantara dan semisalnya. Makanya ini sebaiknya dihindari walaupun tajwidnya benar karena nanti khawatir akan disalahgunakan untuk nyanyian-nyanyian yang itu bukan bagian dari Quran. Bedakan lagu dengan nyanyian. Lagu itu memang tujuannya untuk memperindah saja. Kalau nyanyian itu banyak tujuan untuk nyanyi. Ya, lirik-lirik yang tertentu yang dia gunakan untuk menyanyi. Ya, seperti itu. Nah, kesimpulan yang saya buat di sini ya. Jadi ada tiga hukum ya yang disesuaikan. Nah, kalau kita pernah mendengar istilah-istilah makomat ya, yang baik itu dari makomat nahawan, shika, ros, bayati, dan misalnya itu semuanya diambil dari tangga nada musik ya. Tangga musik yang diambil dari musik Persia ya. Ketika itu kan memang musik itu berkembang di tanah Persia, yang itu akhirnya kan menjadi pro kontra dalam hukum Islam gitu ya. Banyak ulama yang mengatakan haram untuk musik. Nah, maka tiga hukum ini yang perlu kita pahami. Yang mengatakan haram itu karena memang prakteknya banyak yang menyalahgunakan makomat ini ya. Ya, artinya lagunya didahulukan daripada bacaan Qurannya dan bahkan bisa mengarah kepada lahan jali dan juga asal dari musik. Nah, gitu. Ulama mengatakan haram muqamat seperti Syekh Aiman Suwaib ya, masuk dari ulama-ulama Syam ya, utama dari kalangan ahli qiraah Syam ya, sekaligus ahli fikihnya itu banyak yang mengatakan haram karena sebabnya dari tinjauan musik ya. Ya, mereka juga mengharamkan musik sekaligus mengharamkan sebab musik yang masuk ke dalam Quran. Nah, tapi ada pandangan yang menengah pertengahan gitu ya. Dia mubah ya kalau memang tujuannya untuk sebagai pelengkap dan tidak diiringi dengan ketentuan tangga nada musik sebagaimana umumnya.
Memang kalau kita belajar maqamat, bahkan beberapa waktu yang lalu ya sempat ada beberapa kori-kori muda gitu ya yang viral di medsos yang mengajarkan maqamat dan segala macam. Sisi positifnya memang itu bisa mengajarkan keindahan, dan bahkan orang tuh secara manusiawi ya itu senang mendengarkan sesuatu yang indah gitu ya daripada mendengar suara yang datar gitu ya. Maka itu kalau sebagai tujuan keindahan tambahan dan tidak merubah hukum tajwid. Nah, tentu tidak merubah hukum tajwid. Bisa nggak? Bisa. Ya, tidak merubah hukum tajwid, ya tidak mendahulukan lagu di atas bacaan yang benar, maka itu boleh, boleh saja. Nah, ini dilakukan oleh ulama-ulama Mesir ya. Banyak ulama-ulama Mesir, ahli qiraah Mesir ya, kori-kori Mesir yang memilih pendapat ini. Gitu ya. Nah, dia menjadi makruh kalau tadi ternyata dalam proses pembelajaran orang belajarkan lagu dulu baru tajwid. Nah, itu terjadi. Ya, maka saran saya bagi kita yang mungkin tidak berkecimpung secara khusus dalam dunia bacaan Quran atau dunia qari, ya maka sebaiknya kita tidak perlu mempelajari lagu kalau tidak dibutuhkan. Lagi pula sebenarnya pemaknaan hadis ini sebenarnya nanti banyak ulama memaknai al-ghina ya, lagu itu maksudnya adalah bacaan yang benar gitu ya, bacaan yang tartil, dan bacaan yang benar tartil itu sudah bagus, sudah berlagu ya. Kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu udah ada lagu, itu udah ada nada ya. Nah, kalau yang nada yang dimaksud dalam konteks ilmu makom itu kan nada tambahan yang dia dipelajari dengan khusus, dengan teknik khusus ya. Misalnya. Jadi maksudnya sebenarnya konteks al-ghina dalam hadis ini adalah uh, bacaan Quran yang benar dari sisi praktek dan teori tajwid. Nah, begitu. Maka kalau orang yang baca Quran tidak dengan tajwid, itu maksudnya memang berarti bukan golongan orang yang ikuti sunnah Nabi. Ya, seperti itu. Ya, ya mungkin satu hadis lagi. Al-hadithul hadi wa thalathul. Madahu syekh idza kana yastahiqu wa umina alaihi min al-fitnah. Ya, memuji seseorang yang memang berhak untuk dapat pujian dan aman dari fitnah. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah laqad utita mizmaran min mazamiri Abi Dawud. Dari Nabi Musa al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu pernah bersabda kepadanya, kalau seandainya ya eh, apa engkau melihat ya, misalnya ra'aitani, kalau seandainya engkau melihatku dan aku mendengarkan bacaanmu gitu ya, maka sesungguhnya ya engkau akan diberikan seruling dari serulingnya keluarga Daud gitu ya. Nah, di sini maksudnya adalah pujian Nabi kepada Nabi Musa al-Asy'ari yang membaca Quran dengan bagus gitu ya. Dalam riwayat yang lain ya, wa fi riwayat Ibnu Hibban wa ghairihi qala Abu Musa qultu ya Rasulullah law alimtu makanaka la habbartuhu laka tahbiran. Faqad sa'altu Syekhul Muhaddits Abdullah Sa'ad an riwayat Ibnu Hibban qala la ba'sa biha. Gitu ya. Oke. Kata Abu Musa al-Asy'ari ya, beliau membawakan riwayat dari hadis Nabi. Jadi ini ada asbabul urutnya sebab turun hadis ini karena Nabi SAW jalan-jalan di Madinah waktu malam, dan suatu malam dia mendengar orang yang sedang baca Quran dengan sangat indah, dengan suara yang bagus gitu ya. Ternyata beliau lihat itu rumahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi Musa adalah di antara sahabat Nabi yang memang bagian dari qorinya sahabat, ahli Qurannya sahabat, sekaligus yang punya nikmat dengan suara yang indah gitu ya. Jadi nggak semua sahabat yang ahli Quran itu suaranya bagus, punya kelebihan suara yang bagus gitu ya. Sama seperti kita, ada yang bisa baca Quran dengan benar tapi suaranya mungkin biasa-biasa aja. Nah, ini belum punya suara yang bagus gitu ya. Nah, Nabi mengatakan kalau semalam seandainya kau lihat saya gitu kan, maksudnya berarti menunjukkan bisa jadi kalau kau lihat saya kau akan memperbagus lagi gitu ya, karena sesungguhnya kau ini sudah seperti orang yang dikasih seruling dari serulingnya Nabi Daud, keluarga Daud ini. Maksudnya ini menunjukkan keindahan ya, dan diantara kelebihan Nabi Daud itu kan suaranya bagus ya begitu. Suaranya bagus sehingga apa namanya
diseumpamakan Abu Musa al-Asy'ari dengan dengan keluarga Nabi Daud alaihissalam. Nah, seperti itu. Dan kata Abu Musa, ya, kalau saya sahabat kamu, saya akan perindah lagi. Nah, itu menunjukkan bahwasannya bukan berarti Abu Musa itu riak, gitu ya. Bukan berarti Abu Musa riak, tapi beliau justru ingin menunjukkan apa semangatnya beliau untuk mendengarkan bacaan Quran kepada orang lain. Jadi tidak masalah ya kita misalnya ingin memperbagus bacaan Quran kita di hadapan orang lain. Yang penting hati kita terjaga dengan niat yang tulus, gitu ya. Kadang kalanya kita memperbagus bacaan Quran di hadapan orang lain, orang itu akan terkesima dengan kita, itu menjadi syiar agar orang itu menjadi lebih bersemangat membaca dan mendengarkan Al-Quran. Itu boleh ya, sebagaimana Nabi Musa katakan gitu ya. Bukan berarti, tapi karena Nabi Musa sudah berusaha membaca dengan baik, walaupun tidak ada orang melihat. Tapi kata Nabi Musa, kalaupun engkau misalnya engkau nampak di hadapan diriku dan saya tahu engkau ada, saya akan berbagus lagi. Itu menunjukkan adanya semangat untuk mensyiarkan kebaikan. Ya, bukan berarti nggak boleh kita apa menampakkan kebaikan lebih kepada orang lain. Walaupun di catatannya perlu diperhatikan apa? Perlu diperhatikan keikhlasan. Yang terakhir, Nabi SAW juga di sini berarti mendukung ya, mendukung keutamaan dan kelebihan Nabi Musa dalam membaguskan bacaan Quran. Gitu ya. Artinya Nabi SAW tidak mengkritisi Nabi Musa yang memperbagus bacaan Quran, justru mendukung dan memujinya dengan pujian yang baik ya seperti itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kita masuk bab terakhir tentang ikhlas. Ya, insya Allah ini sebagai penutup di malam hari, sesi terakhir, hadis ke-32 sampai 40. Berarti tersisa 8 hadis lagi. Yang ini sebagai penguat dari pembelajaran kita untuk menjaga keikhlasan kita dalam beramal, khususnya interaksi dengan Al-Quran. Ya, demikian yang mungkin dapat disampaikan. Insya Allah kita ketemu di sesi malam. Dan ada kemungkinan ya, tapi ini opsional ya, opsional. Ada kemungkinan majelis malam ini akan diadakan offline di kantor yayasan bisa atau di pesantren bisa. Bagi yang mau hadir dipersilahkan, bagi yang tidak juga tidak masalah. Ya karena nanti saya akan tanya ke peserta, ke panitia, bagi yang 100% berarti hadir sampai malam nanti langsung diberikan ijazahnya gitu ya seperti itu, atau paling menyusul untuk kertasnya paling menyusul, tapi untuk apa namanya kalimat pengijazahan dan mungkin saya sedikit sosialisasikan nanti untuk sanatnya yaitu nanti di pertemuan malam nanti insyaallah taala. Insyaallah begitu, nanti kita akan lihat dan kita semoga bisa bertemu lagi di sesi terakhir. Sallallahu Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala bihamdik,